Saudara-saudara, kita bisa berkata, tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan bantuan kepada mereka. Tidak mungkin kita menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya dalam 2 kali naskah kajian utama di majalah Surah Hidayatullah, saya menyodorkan satu pemikiran, perlunya satu koreksi secara jujur, bahwa barangkali sistem pembinaan umat kita selama ini kurang mengenal, kurang sistematis secara kita membina umat. Terlalu jauh mereka kita antar pada saat akidah mereka belum mantap, pada saat mereka belum meyakini dan memahami serta menguasai cara menggunakan doa sebagai satu senjata yang paling ampuh di dalam mengundang kehadiran dan keterlibatan Tuhan di dalam kita mengatasi problema yang dihadapi sehari-hari. Tidak mampu lagi sebenarnya Bapak dan Saudara dalam kondisi seperti sekarang, di saat Amerika sudah merasa dirinya sebagai kuasa tunggal di negara sekarang ini, di dunia sekarang, dengan rontoknya komunis, Uni Soviet utamanya, dengan persenjataannya yang sudah sejauh itu, dengan peralatan-peralatan teknologinya yang sudah secanggih itu. Mereka sudah memiliki senjata yang terlihat persis sasarannya yang akan ditembak dan dijamin tidak akan meleset, dengan senjata-senjata pembunuh dan pemungkas yang luar biasa sadisnya. Sementara kita masih bergelut dengan apa yang kita mau makan, dengan bagaimana caranya kita hidup. Rasanya kalau kita mau bersaing dalam kaitan ini luar biasa berat. Itulah barangkali saya bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pola pembinaan umat yang kita kenal dengan sistem konsep sistematika wahyu, di mana kita dikenalkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelemahan manusia, sekaligus bimbingan pengkondisian yang bisa menolong kita dan menunjang kita mengundang kehadiran Allah pada saat-saat kita menghadapi kesulitan. Sayang Bapak dan Saudara, nyaris terlambat konsep ini disorotkan ke dunia internasional. Pada saat kita juga sudah terseret terlalu jauh di dalam kita membahasakan Islam, ada rasa bangga, ada rasa super. Kalau topik-topik yang kita angkat adalah topik-topik demokrasi, topik politik, istilah-istilah solidaritas, istilah globalisasi, informasi. Sementara satu materi yang sangat mendasar, bahwa untuk landingnya iman, dan ini sangat populer, tidak akan mungkin iman ini eksis, landing yang potensial di dalam diri, kalau pada dia orang masih ada yang dinamakan ta'ah. Cara ini merupakan satu pantangan yang sangat prinsip bagi iman. Kita kadang-kadang tidak sadar bahwa iman kita tidak lebih daripada ilusi. Pada saat ada ta'ah di dalam diri yang berkembang, pada gilirannya menjadi ketakaburan, yang akibatnya tentu kita dipalingkan daripada kemampuan membaca dan menangkap ayat-ayat Tuhan dalam bentuk isyarat-isyarat alami yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tidak mampu kita tangkap, tidak mampu kita paham ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran, tidak mampu kita menemukan relevansinya dengan problema keseharian kita. Akibatnya program kerja yang kita angkat, langkah yang kita ambil sangat tidak relevan, sangat tidak menjawab permasalahan yang kita hadapi, apatah lagi mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi. Kita sudah terjebak dalam satu kerja rutinitas, kita sudah asik dengan kerja yang sama sekali tidak mengatasi problema yang dihadapi umat, tidak menjawab tantangan yang kita hadapi, tidak mampu mengantisipasi bencana yang bakal datang. Akibatnya pada saat bencana itu datang, kita dikagetkan, kita tinggal paniknya saja. Ada kesan para mubalik kita, para pembina umat kita, terasa terlalu kuno dan kumuh kalau yang diterangkan itu adalah ta'ah. Tidak ada bau-bau ilmiah pada saat kita mengupas ta'ah, seolah-olah tidak populer, tidak aktual. Akibatnya nyaris jarang disentuh, jarang dibicarakan. Yang paling tragis, akibatnya umat Islam tidak menganggap masalah ta'ah ini sebagai satu persoalan. Sementara diakui oleh pakar-pakar pendidikan kita sekarang bahwa sistem pendidikan yang ada sekarang bodoh, sudah sakit-sakitan, tidak punya posisi, itu masih bisa roh, masih bisa bangga, masih bisa takabur, masih bisa ujub, masih bisa pongah, masih tidak ikhlas kelihatannya
untuk datang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyatakan dan merasakan kelemahannya, mengakui keterbatasannya untuk kemudian meraung kepada Allah, meminta bantuan pertolongan. Barangkali secara tidak sadar kita juga kadang-kadang sadari bahwa kita datang salat, kita datang beribadah, kadang-kadang dimotivasi bukan oleh karena sadar akan keterbatasan, sadar akan kelemahan, bukan didorong oleh keinginan untuk kiranya Allah berkenan memberikan bantuan. Kita hanya tersentak kalau dikagetkan lagi dengan problem. Inilah Bapak dan saudara antara lain yang mengganggu pikiran saya. Saya bersyukur bahwa saya bisa berbicara sampai saat ini.